Bahwa gereja sebagian hari ini cuma tertarik pada bagaimana menjadi I.O., menyelenggarakan sebuah kebaktian yang hingar-bingar, megah, seru, keren, 50.000 orang hadir dan sebagainya. Tanpa saya kita terjebak pada sisi-sisi ritual saja. Padahal yang lebih penting itu adalah Senin Sabtunya. Betul, bukan Senin Sabtu, Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggunya. Iya, pemuridkan itu harus jadi diri kan, harus jadi identitas diri. Kita tuh cuma jadi murid pada waktu lagi mau komsel atau jadi murid pada waktu lagi ke gereja. Nah, menurut bro secara pribadi, esensinya harusnya kita kembali kepada hal-hal apa sih? Apa sih yang akhirnya melatar belakangi bro akhirnya bikin gereja 360 ini? Aku percaya bahwa gereja itu aku percaya akan sebuah semangat di mana kita tuh harus terus-menerus ditransformasi oleh kebenaran. Dan syarat bagi terjadi transformasi itu humble. Oke. Nggak bisa ada transformasi kalau nggak humble. Humble itu artinya apa? Kita juga humble untuk kemudian membuka telinga, membuka mata terhadap masukan-masukan atau evaluasi-evaluasi terhadap yang namanya pelayanan atau gereja itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa gereja 360 lahir. Kenapa gereja 360 lahir? Karena ada sebuah rasa prihatin, rasa sedih, rasa kenapa ya kok pelayanan atau gereja itu mengalami fase-fase seperti ini nih gitu. Fase-fase apa? Fase-fase mungkin dikatakan, wah ini sekarang yang terlihat di permukaan ya, jemaat menurun. Yes. Ya kan? Yang terlihat di permukaan itu apa? Oh, orang meninggalkan gereja, kecewa sama gereja. Kepahitan sama gereja. Kepahitan. Itu yang terlihat di permukaan. Ya, gue bukan bilang itu masalahnya, itu sebenarnya bukan masalahnya. Itu yang terlihat di permukaan. Atau ya apalagi anak muda udah nggak di gereja lagi gitu. Mereka lebih sering main game, TikTok. Itu fenomena yang terlihat di lapangan atau terlihat di permukaan dan aku rasa ada sebuah kerinduan yang besar sekali pengen gereja itu relevan, gereja itu jadi berkat, gereja itu jadi tempat di mana orang tuh mengalami berkat Tuhan, mengalami transformasi, mengalami yang namanya aku diubahkan Tuhan, ya, hidupku diubahkan Tuhan. Orang berjumpa dengan Tuhan di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam pelayanan gereja. Aku tuh punya kerinduan besar itu. Ini mengutip dari podcastnya Renal Kasali kemarin, dia sempat ngundang 2 pastor dari salah satunya Stephen Tong, Gideon Simanjuntak ya kan, dari 2 angle sudut pandang nih. Nah kita mau minta, ini sudut pandangnya Renal Kasali ya, dia bilang gini. Pendeta gini, ada hal yang menarik dari gereja karismatik yang lain ya, yaitu karena bersemangatnya umat. Ya tadi kan bersemangat ya, saking bersemangatnya itu show-nya banyak juga itu. Show-nya ya selain nyanyinya, saya lihat itu ya yang mimpi nyanyi, wow loncat, gembira begitu ya, terus lagunya juga keren-keren, bandnya juga bersemangat begitu. Tapi juga ada pertunjukan di gereja seringkali. Dia bilang bahwa gereja itu sudah seperti show, menunjukkan kegembiraan dengan lagu keren, dengan tampilan bandnya. Nah, menurut bro gimana? Kalau aku bilang untuk sampai pada menjawab pertanyaan itu, kita sebenarnya harus bertanya, kenapa harus ada gereja? Itu dulu. Kenapa harus ada gereja? Gereja itu harus ada sebagai bentuk di mana orang-orang mengalami transformasi yang seharusnya, dan transformasi itu terjadi dalam komunitas para pengikut Yesus. Jadi para pengikut Yesus itu akhirnya kemudian menjadi tempat di mana orang mempraktekkan ajaran kekristenan, mempraktekkan kasih Tuhan, juga orang mengalami perubahan, ditegur dan sebagainya, berubah dan mengalami Kristus lah intinya di dalam gereja. Itu tujuan gereja. Tapi gereja bukan hanya sekadar itu, tapi gereja juga perlu untuk kemudian berusaha untuk relevan dengan zaman. That's why kenapa salah satu hal yang penting dalam keberadaan gereja itu adalah gereja itu harus meninggalkan zona nyamannya dan kemudian mendekat kepada dunia seperti Yesus mendekat kepada dunia yang berdosa. Sehingga dalam proses itu ada yang namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu adalah bagaimana gereja akhirnya menyesuaikan diri,
melakukan perubahan-perubahan tertentu yang menyesuaikan diri dengan budaya. Karena gereja pun harus kemudian menjadi pilihan di mana orang mau datang dan ada di sana. Nah, akhirnya kita mengerti kalau kenapa aku bawa ke sana. Dunia ini adalah dunia yang hingar-bingar. Dunia yang penuh dengan berbagai macam gaya dan model. Dan salah satu yang hari ini people want to buy atau karakter orang hari ini adalah karakter orang tuh pengen di-entertain. Orang itu pengen untuk mendapatkan entertainment. Orang ke mall, entertainment. Orang makan, entertainment. Sekarang makan bukan perkara makan loh. Makan itu sekarang masalah menyajikannya harus keren, instagramable, rasanya harus unik dan menarik. Karena itu semua entertainment. Pada akhirnya, dunia kita hari ini adalah dunia yang juga ingin di-entertain. Jemaat, nggak usah ngomong jemaat dulu, orang pada umumnya di-entertain. Termasuk orang Kristen. Ingin di-entertain. Jadi aku tidak oppose dan tidak mau untuk kemudian mengatakan, oh ini salah. Tidak. Ini proses dari bagaimana gereja seharusnya menjadi relevan pada zaman. Tapi yang kita memang sedihkan dan aku bisa terima perkataan Profesor Renal kalau memang demikian dia ngomong, ya aku bisa terima karena pada akhirnya gereja kehilangan esensi. Kenapa dia harus begitu? Dia harus kembali pada esensinya. Esensinya apa? Dia membuat jemaat tadinya, dia menarik jemaat tertarik gitu. Dia tertarik dengan apa? Dengan lampu, tertarik dengan LED. Ya, it's okay. Tapi dia tidak boleh sampai di situ saja. Dia harus kembali kepada esensinya. Dia membuat orang-orang itu mengalami Tuhan. Dia membuat orang-orang itu mengalami yang terluka, dipulihkan. Yang hancur itu kemudian dibangun kembali. Dia harusnya sampai pada esensi itu. Jadi saya melihat ini semua sebagai sebuah proses di mana keresahan yang perlu divalidasi. Ya kan? Bahwa gereja sebagian hari ini cuma tertarik pada bagaimana menjadi I.O., menyelenggarakan sebuah kebaktian yang hingar-bingar, megah, seru, keren, 50.000 orang hadir dan sebagainya. Tapi aku yakin di hadapan Tuhan Yesus, para pemimpin gereja ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu sudah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Bukan hanya sekadar bikin sebuah event 50.000, 100.000 orang datang. Tapi apakah kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, menurut Bro secara pribadi, esensinya harusnya kita kembali kepada hal-hal apa sih? Tujuan utama kita tentu saja sekali lagi adalah ada sebuah makanan rohani yang baik diberikan kepada jemaat. Dan yang kedua, sebenarnya adalah bagaimana jemaat itu akhirnya menjadi family atau masuk dalam komunitas yang memang mau dibentuk Tuhan. Orang-orang itu tuh akhirnya mereka punya saudara-saudara seiman yang bersama-sama mereka komitmen untuk mau bertumbuh bersama-sama di proses ke arah Yesus. Itu penting sekali. Fokusnya ke Yesus lah ya? Iya dong. Bukan fokusnya ke pemimpin. Pemimpin. Banyak pendeta, banyak pemimpin agama hari ini tanpa sadar. Aku ngomong sekali lagi tanpa sadar ya. Bukan berarti sengaja ya. Fokusnya? Nah, kita nggak perlu menghakimi orang. Tapi tanpa sadar mengarahkan orang jemaat kepada dirinya sendiri. Ya karena kan sekarang ngelihat pembicaranya. Kalau pembicaranya nggak menarik, nggak primadona, ya nggak mau datang. Menurutku soalnya sebenarnya bukan sesederhana menarik nggak menarik. Menarik itu tidak ada salahnya. Tapi tanpa sadar yang dia bicarakan lebih banyak dirinya. Yang dia bicarakan lebih banyak adalah bagaimana apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Tapi dia lupa apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka. Aku rasa gitu. Kesalahan kita hari ini adalah banyak kekristenan yang kita lihat dibangun dengan background yang akhirnya tanpa sadar, oh iya ya, ngarahnya kepada orang tertentu, A, B, atau C. Ini tidak ngarah pada gereja, semua denominasi aku yakin mengalaminya. Tapi kan bukannya itu juga, ya sekarang kan kalau kita bilang anak-anak muda bilang lah ya, siapa pembicaranya, siapa bintang tamunya, kan berarti kan budaya itu memang sudah terbentuk kan? Tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan artinya gini, mau cari pembicara yang baik dan sebagainya, ya itu tidak terhindarkan. Tapi menurut aku, kita tuh sebagai seorang yang ada di pelayan firman, pendeta atau kita tuh harus punya mentalitas kayak Yohanes Pembaptis. Mentalitas Yohanes Pembaptis maksudnya? Ketika Yohanes Pembaptis itu satu kali ditanya sama orang, itu Yesus membaptis lebih banyak dari kita. Terus Yohanes mengatakan bahwa biar dia tuh makin besar, aku makin kecil. Karena dia adalah tokoh utamanya. Jadi maksudnya seorang hamba Tuhan, pendeta, pembicara,
Tidak ada salahnya kalau dia menarik, tidak ada salahnya kalau dia khotbah. Justru menurutku dia harus begitu. Yep. Dia harus mengusahakan sebisa mungkin. Tapi dia harus punya mentalitas bahwa Tuhan harus makin besar dan aku makin kecil. Ketika dia kemudian membuat orang cuma membicarakan dirinya saja, maka aku rasa dia belum berhasil. Dia berhasil ketika orang membicarakan tentang Yesus, tentang keindahannya, tentang kebenarannya. Di situ dia berhasil. Ya, tapi kan kita hidup di era sosial media yang segala sesuatunya sekarang Shallow. Dipalidasi dengan yang namanya berapa followersnya, siapa orangnya. Ya, gitu itulah dunia yang kita hadapi dan mau tidak mau. Sebenarnya itu adalah satu hal yang bukan hal baru. Sosial media itu bukan hal baru. Sosial media cuma merefleksikan sebuah natur manusia yang sebenarnya secara purba itu sudah ada. Manusia yang selalu ingin dipuji, manusia yang selalu ingin diangkat, menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan dirinya sendiri. Nah, gimana kita berdiri di posisi untuk tidak mencari kemuliaan diri sendiri kan? Karena di tengah-tengah zaman yang memang semua orang kan sekarang personal branding ya, nge-branding dirinya untuk lebih naik, diundang sana-sini kayak gitu kan. Sebenarnya jawaban pada akhirnya tetap kita harus kembali pada apa yang menjadi sebutan kita, hamba. Hamba udah. Kita harus mulai mengerti kita tuh hamba. Makanya spiritualitas itu penting, bro. Spiritualitas itu gereja yang sedang kita ikuti. Khotbah yang kita ikuti. Apakah selalu membawa diri kita semakin menghamba seperti Yesus? Itu penting banget. Yeah. Kalau kita hari ini Kristen, tapi kita udah merasa kayak primadona, kita merasa udah kayak ngartis banget, maka gue bilang hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kenapa? One day jatuh, sakit banget. Yep. Hancur berantakan. Tapi stay humble, bahkan ada orang yang membranding dirinya humble supaya dia dikatain humble. Padahal gak humble. Be careful. Yeah. Jadi maksudnya adalah ya tetap jadi diri sendiri aja, otentik. Yep. Dan biarkan apa yang kau tunjukkan adalah memang dirimu sendiri, bukan pencitraan bukan dibuat-buat, ya. gitu. John MacArthur dalam bukunya A Smash of the Gospel mengecam gereja modern di Amerika Serikat karena telah beralih dari prinsip Injil ke praktisme dan relevansi duniawi. Menurutnya sebagian besar gereja kini berfokus pada hiburan, menjadikan seluruh ibadah sebagai pertunjukan. Dari pengamatan bro, seperti itu kan dengan misalnya melihat fenomena sekarang? Sekali lagi aku posisinya tidak anti pada semua hingar-bingar itu. Yep. Tapi aku menjadi concern ketika hingar-bingar itu tidak berujung kepada jiwa-jiwa yang mendekat pada Yesus. Kuncinya adalah jiwa-jiwa yang mendekat ke Yesus. Ya, jiwa-jiwa yang mendekat pada Yesus. Kuncinya adalah soalnya ini kata seringkali kita tuh terjemahkan dengan sangat shallow. Tuh 50.000 orang datang, berarti 50.000 mendekat pada Yesus. I think it's too shallow. Yeah. Hanya karena 50.000 ada jemaat 50.000 bukan berarti 50.000 itu mendekat pada Yesus loh. Hati-hati loh. Bisa jadi dia bukan mendekat pada Yesus, dia mendekat pada gembalanya. Yeah. Mendekat pada pendetanya. Aku sepakat ketika John MacArthur itu ingin mengadres pada tolong kembali pada esensinya. Oke. Jangan cuman sampai pada kemasannya saja. Aku sepakat sekali. Aku sepakat bahwa hari ini kalau memang bisa berkata demikian, iya. Tapi di satu sisi aku pun meyakini bahwa maksudnya ya ada cara-cara kreatif yang kita harus lakukan untuk membawa orang mendekat pada Tuhan. Tapi tolong jangan hilangkan esensinya gitu. Daniel Alexander, dia bilang kayak gini, supaya gereja kembali ke rumah. Jika ingin tahu gereja berasal dari hati Tuhan, bacalah Kisah Para Rasul 1-28. Kata dia, itu blueprint gereja. Harusnya kita kembali ke rumah. Prinsip gereja yang Tuhan mau adalah keluarga. Kita harus balik ke rumah. Nah, secara pribadi menurut bro gimana? Karena kan ya kalau kita lihat kan gereja itu kan bukan sebuah gedung lah, bukan apa, tapi lebih ke seperti apa kalau dari pendapat bro mengenai statement komunitas. Gereja itu menurutku komunitas. What if jika gereja benar-benar hari ini semua dihancurkan gedungnya? What if jika gereja hari ini benar-benar misalnya tiba-tiba ya terjadi sebuah kejadian, misalnya let's say Tuhan mengintervensi seperti di kejadian 11 Menara Babel, diintervensi sama Tuhan. Dan aku membayangkan what if jika gereja benar-benar hancur gedungnya. Semua gedung gereja itu tidak ada. Semua ruangan ibadah itu benar-benar tidak ada. Di situ kita akan kelihatan mana yang jadi gereja beneran, mana yang tidak. Ya. Dari mana? Ya dari kita melihat bahwa nggak bergantung sama gedung yang tadi itu. Apakah meskipun tidak ada hari Minggu, meskipun ibadah dilarang, apakah jemaat-jemaatnya punya komunitas yang sama-sama mau
bertumbuh. Berarti dengan kata lain kita bisa katakan bahwa kita sebenarnya nggak bergantung dengan hari Minggu atau seperti apa? Kita seharusnya tidak bergantung pada hari Minggu dan gedung gereja. Seharusnya kita bergantung. Meskipun sekali lagi aku bukan berarti ngomong, kalau gitu ibadah hari Minggu nggak usah. Bukan, jangan diartikan begitu. Tapi sebenarnya di situ akan kelihatan manakah yang betul-betul jemaat, manakah yang cuman simpatisan atau penggembira dalam ibadah. Dan ini terjadi bukan hanya pada gereja yang hingar-bingar, tapi juga terjadi pada gereja yang tidak kelihatan hingar-bingar. Jangan salah. Akan kelihatan mana yang benar-benar jemaat. Ibadah bersama sangat penting ya, benar kan? Tapi kehidupan gereja tidak berhenti di situ kan? Karena kan kita kadang gereja tuh lebih effortnya memfokuskan kepada hari Minggunya kan? Nggak memikirkan Senin ke Sabtunya. Tanpa sadar itu kan jadi ritual kan? Itu yang tadi kita ngomong di awal ya. Tanpa sadar kita terjebak pada sisi ritual saja. Padahal yang lebih penting itu adalah Senin Sabtunya. Betul. Bukan Senin Sabtu, Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggunya. Iya, balik lagi Senin sampai Minggu lagi kan gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan dengan Senin sampai Minggunya kalau menurut Bro secara pribadi biar kita nggak terjebak sama yang namanya rutinitas tadi, tradisi tadi? Dan menurut aku more than that juga gereja harus mengempowering setiap keluarga sebenarnya. Setiap keluarga tuh berfungsi. Orang tua, suami, istri, anak-anak. Sebenarnya gereja pada level paling mikro sebelum individu ya, tapi gereja itu sebenarnya keluarga itu sendiri. Tapi hari ini apakah gereja keluarga di-empowering oleh gereja untuk melakukan fungsinya, untuk menghidupi hidup sebagai keluarga yang takut akan Tuhan? Karena Senin sampai Minggunya ya di keluarga kan sebenarnya kan, balik kan. Akhirnya, di keluarga, di kampus, di kerjaan. Itu yang seharusnya juga menjadi prioritas kan berarti? Iya. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah setuju nggak bahwa sebenarnya yang diperlukan bahwa amanat agung itu adalah memuridkan kan? Dan memuridkan itu konteks Senin sampai Minggu atau seperti apa menurut Bro? Karena kan kita akhirnya fokus kepada ibadah minggunya. Kita lupa untuk memuridkannya. Pemuridkan itu harus jadi diri kan? Harus jadi identitas diri. Salahnya kita tuh adalah kita cuma jadi murid waktu hari CG aja atau waktu hari komsel. Orang-orang itu kehilangan esensinya bahwa kita tuh cuma jadi murid pada waktu lagi mau komsel atau jadi murid pada waktu lagi ke gereja. Maka harusnya tuh ya itu Senin sampai Minggu ya setiap hari. Kenapa ya? Karena memang itu kita. Harusnya setiap orang tuh akhirnya mau ditransform jadi murid Yesus. Nah itu gimana caranya? Gimana gereja akhirnya bisa fokus ke hal-hal tadi? Biar mereka fokus untuk memuridkan di keluarga tadi ini loh. Jadi bukan fokus kepada effort yang besar untuk setiap minggu. IO-nya, performnya gitu kan. Dan akhirnya kan itu yang menjadi fokusnya, bukan ke fokus. Kalau menurut Bro secara pribadi gimana? Lagi Bro nanya begitu, pikiranku tuh jalan gitu. Nah kalau misalnya mau diukur, wah ini kayaknya panas. Maksudnya apa? Kadang tuh kita pernah dengar nggak ada satu saying ngomong begini, aku bermimpi mengubah dunia. Iya. Nah, ternyata dunia nggak bisa diubah. Kalau gitu aku bermimpi mengubah satu negara. Iya nggak? Yap. Tapi ternyata negara nggak bisa diubah. Apalagi susah kalau ngomong Indonesia. Aku bermimpi mengubah provinsi, provinsi nggak bisa diubah. Mimpi mengubah sebuah kota, kota nggak bisa diubah. Jadi aku bermimpi mengubah satu gereja, bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Jadi aku bermimpi mengubah satu komsel, bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Aku bermimpi mengubah satu keluarga, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi apa yang bisa kuubah? Diriku sendiri. Maksud dari perkataan ini adalah kadang-kadang the environment is way too complex. Terlalu sudah kompleks. Jadi kalau kita bilang, apa yang mesti dilakukan? No bro, ini bukan tutorial. Ini susah bro. Ini nggak bisa dibilang semudah itu. Karena itu sudah jadi kultur. Dan kita kayak mau mengubah itu susah. That's why kenapa apa yang Yesus ajarkan satu. Murid. Dan it change from ourselves. Itu merubah dari satu diri kita masing-masing. Jadi Yesus ada pada that kind of business. Dia mengubah orang-orang. Supaya orang-orang itu kemudian menjadi Yesus-Yesus yang kecil yang kemudian menginspirasi orang lain. Sehingga orang lain mengubah jadi Yesus. Kita harus kembali pada hal yang paling organik itu. Dan berbicara tentang gereja. Apa yang gereja mesti lakukan? It starts from the leader. Menurut Bro secara pribadi, dari pengalaman Bro secara pribadi mungkin sudah pernah handle gereja, pernah preaching. Bagaimana akhirnya biar gereja ini sadar bahwa kita kan amanat agung, memuridkan kayak gitu. Dari pengalaman Bro, apa yang harus dilakukan gereja? Agar kita fokusnya ke situ, bukan ke fokus kepada yang nggak esensi tadi gitu.
Tuhan itu tidak ingin kita sibuk. Tangan itu terlalu sibuk. Tuhan itu mencari hati yang remuk. Itu satu quote aku ambil dari salah seorang pastor. Kebanyakan kita tuh langsung gereja tuh pengen pada, oke, yuk kita siapin tangan buat sibuk bikin program ini. Kayaknya kebalik deh. Kita harus mulai dengan hati yang remuk dulu tuh. Yeah. Karena kita selalu berpikir, oh bikin program A, program B, program C gitu. Enggak sih, menurut aku tidak pengen muluk-muluk. Kita mulai dengan hati yang remuk dulu, hati yang hancur dulu, hati yang mau bertobat dulu. Dari situ kayaknya kita jalanin dulu dan biarkan itu terjadi secara organik. Pada akhirnya aku percaya bahwa Connect Group yang sebenar-benarnya itu adalah Connect Group dalam family, bukan hanya intra-family, tapi juga bersama family-family yang lain. Saya akan menyaksikan sebuah video pelayanan kemanusiaan Sibin Indonesia, yaitu Obor Berkat Indonesia. Inilah kesaksian dari Ibu Dorcas Sonbai. Ibu Dorcas Sonbai, seorang orang tua tunggal yang tinggal di desa Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah 4 tahun Ibu Dorcas menderita pterygium, sebuah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang mengganggu penglihatannya. Sampai sekarang saya melihat kayak mata saya kabur-kabur begitu. Yang dirasakan tiap hari kalau siang itu mata saya kayaknya pedis begitu, merah begitu. Keinginannya untuk mengoperasi matanya tidak pernah terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan Ibu Dorcas dari bekerja sebagai buruh tani, penjual sayuran, dan menyediakan jasa cuci setrika bagi tetangga hanya cukup untuk kebutuhan dasar dirinya dan kelima anaknya. Saya pikir mau operasi hanya masalah uang begitu. Saya pernah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya mata saya bisa sembuh. Suatu hari, Obor Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia mengadakan operasi katarak gratis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami mengetahui keadaan Ibu Dorcas dan langsung bergerak memberikan operasi gratis kepada Ibu Dorcas. Sudah senang dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sudah selesai operasi. Saya berterima kasih kepada TBN Indonesia sudah bantu saya, sudah dioperasi mata saya. Ada begitu banyak yang seperti Ibu Dorcas, mereka juga butuh pertolongan, mereka juga butuh uluran tangan. Kalau mungkin Anda berpikir, saya rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan Tuhan bagi mereka. Mari bergabung bersama kami menjadi mitra CBN, karena pelayanan kemanusiaan Sibin Indonesia itu Obor Berkat Indonesia boleh hadir di setiap daerah berkat kerjasama dengan mitra-mitra kami, itu mitra CBN. Di layar sudah ada QR code di mana ketika Anda klik di sana, Anda bisa langsung berdonasi melalui e-wallet Anda dan Anda juga bisa langsung menjadi mitra kami, mitra CBN. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan klik www.donasijawaban.com dan mari bersama pelayanan kemanusiaan Sibin Indonesia itu Obor Berkat Indonesia, kita hadir memberikan terang pengharapan bagi mereka yang membutuhkan.